adalah gambaran media consumption di Indonesia. Jadi kalau tadi kita ngobrolin tentang kematian advertising dan bla bla bla, mungkin nanti ada jawaban sedikit di sini. Sebenarnya mungkin nggak mati, tapi lebih ke akan ada opportunity medium-medium yang lain yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, kalau kita lihat consumption di Indonesia masih didominasi sama televisi. Ya, nomor pertama televisi, kedua radio, ketiga internet, dan keempat sinema. Nah, ini sinema ini agak lucu ya. Nah, tadi ngomongin tentang advertising, kita lihat newspaper ini di urutan kelima. Tapi kuenya dia menyerap hampir 50% dari total ADEX, ya, advertising expenditure. Nah, ini yang harus kalau teman-teman di masing-masing ini harus membuat satu inovasi kreatif yang baru yang kalau mau ingin menyerap kue-kue dari medium-medium yang lain gitu. Kalau ngomongin advertising, ini mungkin akan awal dari kematian dari newspaper kalau tidak ada inovasi dari newspaper tersebut. Karena kenapa? Harganya selalu naik dari tahun ke tahun. Ini dari tahun 2011. Saya ngambil data ini, saya average dari quarter page atau seperempat halaman dari 9 newspaper di kotanya Nielsen. Bisa dilihat dari tahun ke tahun itu naik rate-nya. Tapi pembacanya itu turun. Oplahnya juga lama-lama menurun gitu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya newspaper itu mahal. Tadi Mbak Tanti, kita sempat ngobrol sedikit ya Mbak Tanti ya. Ini yang menyebabkan kenapa newspaper ini saya sebut mahal, karena tiap tahun rate-nya naik tapi pembacanya turun. Nah, itu mengakibatkan cost per mil-nya jadi naik gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ambil salah satu contoh koran terbesar di Indonesia, itu ukuran satu halaman itu kita membayar 610 juta ya. Dengan total pembaca all people loh Mbak, saya ngambil dari anak-anak sampai yang paling tua gitu ya. Itu 1,2 juta gitu. Jadi kalau di CPM-nya itu sekitar 499 perak gitu. Kalau cost per mil ini atau cost per head atau untuk cost untuk satu orang ya, exposure gitu keterbacaan. Nah, jadi kalau di teman-teman advertising ini 499 atau 500 perak ini nanti kita bisa bilang mahal atau enggaknya ya. Kita lihat, saya akan menampilkan beberapa media alternatif selain newspaper, branding atau branding kereta gitu ya. Ini kereta adalah salah satu medium yang mass banget ya. Hampir satu harinya itu 500.000 penumpang. Dan nanti KCJ atau komuter line itu akan menambah 30 kereta. Bisa bayangin ya? Macet banget loh ya. Kayak jangan-jangan mobil nggak bisa lewat-lewat. Tahun ini mereka akan nambah 30 kereta. Jadi dari 500.000 akan meningkat angka penumpang. Lanjut aja. Nah, ini keuntungan 7 keuntungan dari beriklan di kereta. High frequency ya tentu 500.000 orang yang naik setiap hari dari Bogor ke kota ke Bekasi gitu ya, ke Tangerang. Aku belum pernah naik yang ke Tangerang sih, tapi dia selalu muter di di Manggarai. High profile segmennya juga terukur yang naik. Dan ada yang lucu nih, kemarin kita research ya dia itu ternyata dari seluruh penumpang itu 70%-nya mereka memiliki kendaraan ya. Mungkin ini nih sama profilnya. Karena mungkin ada yang naruhnya di Bogor gitu ya, mobilnya taruh di Bogor, motornya taruh di motor gitu ya. Ternyata 70%-nya itu punya kendaraan. Jadi ada brand mungkin sanksi gitu.
gue mau masang di di kereta nih gitu. Tapi gue sanksi kayaknya yang naik siapa nih gitu ya. Tapi ternyata mereka tuh buyers potensial itu. Mereka punya kendaraan gitu. Longer operational, ya dari jam berapa tuh? Dari jam sampai jam 24 sekarang ya. Itu terus bullseye gitu, menjangkau masalah yang tidak tersentuh oleh media outdoor. Jadi ada yang pekerja-pekerja yang dari Bogor tiba-tiba langsung turun di sana terus langsung masuk kantor. Jadi ada pekerja-pekerja yang tidak terterpa dengan outdoor advertising. High creativity, nah itu di kereta itu bisa dilucu-lucuin. Pernah lihat handsetnya ada Palvi Orange? Belum pernah ya? Handsetnya gitu ya, ada Palvi Orange gitu ya. Jadi kita berpegangan sama handset tetap, tapi di atas itu ada Palvi Orange. More engagement, posisikan dekat eye level. Jadi kalau kita gini udah eye level di hanging alley-nya di tengah-tengah itu, nanti kita lihat contoh-contohnya. Terus word investment cukup murah, nanti kita lihat seberapa murah. Ini profilnya, kita cepetin aja. Nah ini body train bisa di branding. Body train ini bisa di branding. Hanging ini hand script. Nah hand script yang tadi itu ya, itu bisa dilucu-lucuin, bisa dikasih dikasih Palvi Orange atau Coca-Cola dan sebagainya. Hanging alley ini yang disebut dari hanging alley ini. Ini interior door di pintu juga bisa. Di sini juga bisa. Di sisi-sisi ini. Nah, bisa bayangin nggak? Nah ini matematikanya. Dengan only 80 juta bisa dapat satu train, itu selama 3 bulan, bisa bayangin nggak 3 bulan? Dan bisa menerpa exposure sekitar 15 juta orang. SPBU branding. Nah ini dua medium yang terukur. Saya ngambil ini karena tadi kereta itu terukur dari tiketing ya, berapa orang yang masuk ke tiket. Jadi benar-benar terukur secara data berapa orang yang menjadi penumpang. Nah selanjutnya lagi SPBU. Nah SPBU juga sama. Ini terukur karena kenapa? Berapa orang yang mobil yang masuk mengisi dispenser ya, mengisi bensin gitu ya. Jadi ini semua medium-medium yang terukur. Nah ini beberapa medium-medium yang bisa diikan neon box, only 7 juta, 1 month, acrylic sign, 4,5 juta, umbul-umbul, 4,5 juta juga, murah banget, 1 bulan. Boot 2,5 kali 2,5 6,5 juta per month. Udah net, udah termasuk izin. Tuh. Stikon, nah stikon ini lucu, bisa dijadiin kalau misalnya ada produk ban, dijadiin ban gitu, dijadiin ban yang udah yang kotak ini, atau kalau mau dijadiin jadiin display ke belakang juga boleh, minion di atasnya gitu. Gitu. Itu cuma 4,5 juta. Ini ada billboard sebenarnya, bisa LED, bisa billboard. Itu 300 juta per years. Jadi dan LED pilar gitu ya. 300 juta juga per years. Nah, kita bisa dapat branding keseluruhan satu SPBU dengan hanya 50 juta. Teman-teman bisa mendapatkan 1,2 juta viewer. Ini orang yang masuk masuk ke SPBU itu mengisi dispenser. Bisa bayangin nggak kalau misalnya satu mobil itu isinya 2 atau 3 orang, gitu. Ini masih bisa dikalikan, gitu ya. CPM-nya cost per milnya 39 rupiah. Jadi banyak medium-medium yang lain yang menjadi alternatif. Jadi nanti nanti ketika yang dimaksud dengan advertising, pemateri advertising itu adalah beberapa medium itu bergeser ke sosial media, kemana gitu. Tapi sampai saat ini untuk kuenya digital itu baru 3% dari total keseluruhan dari ADEX ya. Jadi udah gempar-gempor gitu ya tentang digital itu sebenarnya masih ADEX-nya masih 3%. Jadi mungkin kalau menurut saya itu masih menunggu sosial media yang baru nantinya.
terakhir di Twitter udah stuck, pet sudah masuk ke benar-benar ke pribadi banget, private, cuma 150 orang, jadi emang udah sangat segmented. Kita menunggu salah satu sosial media yang benar-benar interaksinya benar-benar banyak gitu ya. Kayak Facebook udah terakhir udah mulai stuck ya, udah mulai pelan, udah mulai ditinggalin gitu. Gitu. Nah inilah tadi beberapa comparison antara print ad gitu ya dengan media luar ruang. Ya. Karena keterbatasan waktu saya cuma ngambil dua medium aja. Gitu. Nah tadi kalau ngomongin dari Mas Bambang gitu ya, Om Bob gitu ya tentang creativity, kita harus bikin suatu kreativitas yang benar-benar sikat sekalian gitu ya, benar-benar amazing. Pernah tahu di Sensi ada tanah yang kosong di depan Sensi? Tahu? Di samping SBBU ada tanah masih kosong ya? Ya? Tahu not kan ya? Di tengah-tengah itu ya? Nah, itu akan aku bangun LED 10x10 berbentuk cube kayak gini. Kita kalau main gila sekalian gitu. Jadi gede banget. Kebetulan tanah kami sekalian kita bangunin di Sensi, Pak. Yang tanah kosong yang di depan Sensi, Big Daddy mau masang di situ, bro. Itu kita buat 10x10 gitu ya. 10x10 betul. 4 sisi. Lucu. Gitu. Jadi kita emang kita pengen mengeluarkan satu ide, mempercantik kota, bukan memperjelek kota gitu. Tapi nanti ini cuman sebenarnya baru ini desain aja ya. Kita pengen bikin satu yang benar-benar mempercantik kota, nah gitu. Itu konsep OS kami gitu. Kita pengen bikin gitu. Jadi nanti akan dibuat seperti ini. Nah, kalau ngomongin tentang LED, nanti mungkin waktunya terbatas ya. Kita ada beberapa concern yang harus diperhatikan. Jadi tingkat kemacetannya, tingkat tidak mengganggu kesilauan orang dan sebagainya. Gitu. Nanti mungkin kalau ada waktu nanti kita akan ngobrolin tentang itu gitu ya. Ini satu lagi yang akan saya bikin. Mantap kan? LED yang akan menghadap Bundaran HI. Ini Mas Bambang. LED yang menghadap Bundaran HI. Jadi tulisan bahasa Indonesia akan hilang. Jadi LED. Gitu. Ini rencana atau anak-anak? Ini sedikit lagi Om. Mau beli Om? Nggak usah. Kenapa? Sedikit lagi Pak. Sabar. Coming soon. Jangan-jangan tulisannya coming soon. LED itu ya? Betul LED. Emang? Kenapa? Nggak gitu kok Pak. Sekarang teknologi LED udah berkembang. Bahkan ini udah nggak pakai AC. Jadi udah nggak LED itu. Lagi di sewa sama David Cooper. Boleh. Soalnya LED sekarang udah canggih, jadi udah nggak perlu box yang gede-gede banget ya. Pernah lihat di Lycodevine mungkin agak tipis banget ya. Itu jadi emang udah nggak pakai AC. Gitu karena mereka udah punya teknologi yang cukup bagus. Malah terakhir udah ada LED yang siangnya jadi billboard still, gitu ya. Siangnya nggak perlu pakai cahaya, kalau malam jadi LED, bingung kan? Vinilnya, jadi vinil itu agak bolong-bolong. Vinilnya betul, gitu. Jadi kalau siang dia lampunya nyala, dia akan jadi billboard still, tapi kalau malam akan jadi LED karena vinilnya itu agak transparan, jadi agak bolong-bolong. Gitu. Next time ya maksudnya. Jadi balik ke tadi Om Bom sama Mas Bambang, kita harus buat satu creativity untuk mendatangkan exposure yang lebih tinggi. Jadi banyak medium-medium yang lain yang bisa kita manfaatin untuk mendatangkan exposure. Jadi jangan bermain di media-media yang mahal gitu ya. Gitu ya Bambang ya. Gitu. Terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan.